Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan, warga dan pengungsi Palestina tidak memiliki hak untuk kembali ke tanah mereka. Pernyataannya mempertegas bahwa Israel menolak untuk angkat kaki dari wilayah Palestina yang kini didudukinya. Biar saya perjelas, tidak ada hak untuk kembali. Anda semua tahu ini, ujar Erdan dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023, dikutip laman Middle East Monitor. Dia pun mengisyaratkan bahwa Israel dan tanah Palestina yang kini didudukinya sudah menjadi milik orang-orang Yahudi. Tuntutan jutaan keturunan pengungsi Palestina kembali bertujuan untuk melenyapkan hak rakyat Yahudi untuk menentukan nasib sendiri dan ini tidak akan pernah terjadi, kata Erdan. Menurut Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), saat ini terdapat 5,9 juta pengungsi Palestina. Mereka tersebar di jalur Gaza, tepi barat, serta beberapa negara Timur Tengah seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Para pengungsi itu merupakan keturunan dari lebih dari 700.000 warga Palestina yang terusir ketika Israel berdiri pada 1948. Kini hidup mereka sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan, khususnya dari UNRWA. Sementara itu Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 700.000 pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Pendudukan Israel adalah pendudukan kolonial pemukim. Satu-satunya cara masyarakat internasional dapat mengakhirinya adalah dengan mengatasi sifat pemukim kolonialnya, ujarnya. Dia menyerukan agar resolusi PBB diterjemahkan ke dalam rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara cinta damai untuk mencegah Israel mempertahankan pendudukannya. Sementara itu pada Kamis lalu ratusan pemukim Yahudi yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menggeruduk kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Para pemukim masuk melalui gerbang Maghrebi, kemudian melakukan doa atau ritual Talmud di bawah penjagaan pasukan keamanan Israel. Tempat ini penting bagi kita dan kita harus kembali ke sana dan membuktikan kedaulatan kita. Persatuan bangsa Israel itu penting, ujar Ben-Gvir dalam sebuah pesan video, dikutip Middle East Monitor. Selama Ben-Gvir dan ratusan pemukim Yahudi melaksanakan kegiatannya, pasukan Israel mencegat warga Palestina yang ingin menunaikan salat memasuki kompleks Al-Aqsa. Pasukan Israel menghalau mereka di gang-gang kota tua Yerusalem yang mengarah ke situs tersuci ketiga umat Islam tersebut. Mantan Mufti Agung Yerusalem Sheikh Ikrimah Sabri mengutuk aksi Ben-Gvir dan ratusan pemukim Yahudi memasuki kompleks Al-Aqsa. Menurutnya hal itu memperlihatkan upaya Israel untuk menancapkan kontrol lebih besar terhadap Al-Aqsa. Apa yang terjadi hari ini adalah penyusupan yang agresif. Kami menganggap ini sebagai provokasi terhadap umat Islam. Pendudukan Israel berusaha memaksakan realitas baru di Al-Aqsa dan pernyataan Ben-Gvir adalah buktinya, tetapi kami tidak akan menyerahkan hak sah kami, ujar Sabri saat diwawancara Middle East Eye. Sejak pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilantik pada Desember tahun 2022, Ben-Gvir, yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan dan anti-Arab, telah 3 kali memasuki kompleks Al-Aqsa. 2 kunjungan sebelumnya terjadi pada Januari dan Mei lalu. Kedatangan Ben-Gvir ke kompleks Al-Aqsa selalu dikecam oleh negara-negara Arab dan Muslim karena dianggap provokatif serta mengabaikan kesucian situs Islam tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 7/4 waktu setempat, menjanjikan bantuan sebesar 235 juta atau 3,4 triliun rupiah kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB UNRWA untuk pengungsi Palestina. Pemulihan bantuan yang sebelumnya dipotong mantan Presiden Donald Trump tersebut dikecam oleh pemerintah Israel. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, dana tersebut untuk membantu para pengungsi Palestina yang sangat membutuhkan bantuan, mendorong perkembangan ekonomi, mendukung perdamaian Israel-Palestina, serta melanjutkan koordinasi keamanan dan stabilitas. Departemen Luar Negeri AS menyatakan, diminta akan menyumbang 150 juta dolar AS 2,1 triliun rupiah untuk badan PBB itu, dan memberikan tambahan 75 juta dolar atau 1 triliun rupiah untuk membantu perekonomian dan pembangunan di tepi barat dan Gaza, serta lebih dari 10 juta dolar AS atau 145,8 miliar rupiah untuk upaya perdamaian.
UNRWA memberikan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di tepi barat, jalur Gaza, dan di seluruh Timur Tengah. Secara historis, UNRWA memang mengandalkan AS sebagai donor utamanya. Namun, saat pemerintahan Trump, AS menghentikan dana bantuan pada tahun 2018. Pemerintah Israel sempat menahan diri untuk tidak mengkritik tindakan Presiden Biden, tetapi ketika memberikan bantuan yang telah disahkan, mereka menyambutnya dengan kemarahan. Saya menyatakan kecewa dan keberatan atas keputusan memperbarui pendanaan UNRWA tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa reformasi tertentu, termasuk menghentikan hasutan dan menghapus konten antisemit dari kurikulum pendidikan Palestina dilakukan, kata Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, juga mengungkapkan kekecewaan pemerintah Israel. Tindakan UNRWA justru melanggengkan konflik daripada membantu menyelesaikannya. Sementara di Palestina, rencana bantuan itu diterima sukacita. Kami sangat menunggu saat ini, tidak hanya bantuan keuangan, tetapi juga hubungan politik dengan Amerika Serikat yang memungkinkan rakyat Palestina mencapai hak mereka yang sah sebagai negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, kata Mohammed Shtayyeh, Perdana Menteri Palestina. Ada sejumlah negara yang berusaha mengurangi atau menghentikan kontribusi kepada UNRWA, kata juru bicara PBB Stefane Dujarric kepada wartawan. Kami berharap keputusan Amerika akan membuat negara lain bergabung kembali. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, bantuan yang menjanjikan demi melayani kepentingan dan nilai penting AS, sebagai cara untuk maju menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas juga memuji dukungan baru Washington untuk UNRWA. Karena tantangan semakin berat di saat pandemi, maka pengumuman pemerintah AS datang pada saat yang tepat bagi mereka yang terkena dampak di kawasan itu, kata Maas dalam sebuah pernyataan. Reuters.